Shalom saudaraku, selamat sore semuanya. Apakah hari ini saudara mengalami sukacita dari pagi sampai sore? Sambil kita bersantai sejenak, mari kita perhatikan firman Tuhan yang dibahas dalam acara Renungan Senja atau Renja dari CBM 7 TV dengan saya Pendeta Deborah Dumasis Yanibar. Saudaraku, khotbah pada hari yang minggu yang lalu sudah disampaikan oleh hambanya Evangelis Lydia Supriyonggo, yang juga akan kita dengarkan penjelasannya lebih lanjut pada besok dan lusa, Rabu dan Kamis. Renungan Senja selalu ditayangkan setiap pukul 5 sore dari Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari ini Renungan Senja yang pertama sebagai pembukaan, saya membuka 1 Petrus 4 ayat 15. 1 Petrus 4 ayat 15 bunyinya demikian. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Tuhan dalam nama Kristus itu. Saudaraku, sangat mudah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kalau kita dalam keadaan diberkati. Mudah mengucapkan syukur, memuliakannya Tuhan itu baik. Sudah keterlaluan kalau sampai orang tidak tahu bersyukur atas berkat-berkat yang diterima. Tetapi tidaklah mudah menentukan sikap yang positif ketika seseorang mengalami penderitaan. Alkitab barusan mengatakan di 1 Petrus 4 ini di ayat 15, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Kalau kau menderita karena kejahatanmu, karena kelakuanmu, karena tingkah lakumu, ya itu sesuatu yang wajar. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Ya, kamu mencurahkan darah orang yang tidak bersalah lalu kau dituntut, itu hal yang wajar saudaraku. Kau mencuri atau melakukan korupsi lalu kau dipenjara, itu hal yang wajar. Jangan katakan ini ujian, ini salib, bukan saudaraku. Nah, tetapi dikatakan seperti ini, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Tuhan dalam nama Kristus. Kita ingat Stefanus, saudaraku. Dia dipilih oleh para rasul untuk menjadi seorang pejabat gereja. Karena dikatakan dia penuh Roh Kudus. Dan memang terbukti, saudaraku. Ketika suatu hari orang Farisi, para ahli Taurat mendatangi dia, lalu dia dengan penuh roh bersaksi di hadapan para Yahudi itu. Lalu dia dilempari dengan batu sampai mati. Dalam keadaan sekarat seperti itu, saudaraku, dia masih berani mengatakan, aku melihat dia, anak domba, ada di sebelah kanan, ada di sorga sebelah kanan Bapa tata. Itu luar biasa. Orang yang tidak menyayangkan nyawanya karena dia tahu kebenaran yang absolut, kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita tahu, saudaraku, dalam kehidupan kita di dunia ini tidak jarang Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai ujian, halangan dan rintangan. Nah, kita harus menentukan sikap yang benar. Sikap kita ini menentukan hasil. Apakah penderitaan itu berlalu hanya untuk menyiksamu, membuatmu makin jauh dari Tuhan, membuat kamu kepahitan kepada Tuhan,
kecewa dan tidak percaya meninggalkan Tuhan, atau penderitaan ini akan membuatmu menuai, menerima hasil kemenangan, hasil yang gilang gemilang. Tentunya sikap setiap orang berbeda dalam menanggapi masalah yang sama. Saya dengan anak-anak saya, dengan suami saya, sikapnya berbeda dalam menyelesaikan masalah-masalah. Maka hasilnya pun berbeda, saudaraku. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Hal ini kemarin disampaikan oleh hambanya Ibu Lydia. Contoh adalah seorang George Muller, hamba Tuhan pemilik panti asuhan, di mana di dalam panti asuhannya ada 2.000 orang. Suatu hari mereka tidak punya makanan. George Muller kelihatannya seorang yang sudah terbiasa menghadapi pergumulan, sehingga dia dengan berani, dengan iman, dia suruh petugas untuk membagikan piring. Bayangkan saudara, anak-anak di panti asuhan dibagikan piring di atas meja. Lalu mereka berterima kasih, mengatakan, "Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang berlimpah hari ini." Dan luar biasa, ada seorang pengusaha restoran atau catering yang gagal memberikan cateringnya kepada pembelinya karena ada kesalahan. Lalu hasil catering yang gagal ini bukan berarti jelek, hanya tidak cocok dengan yang dipesan. 2.000 orang diantar ke panti asuhan ini. Sikap ketika engkau mengatakan terima kasih Tuhan. Saya pun mengalami hal yang sama, saudaraku. Ketika itu, saudaraku, saya harus membeli gedung gereja. Uang muka gedung gereja pun saya tidak punya. Saya tawarkan mobil saya untuk dijual, tetapi belum ada yang membeli. Harganya pun jauh daripada harga yang seharusnya saya bayar, saudaraku. Lalu saya menangis, berpuasa, berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba saya teringat kepada teman. Lalu saya minta tolong kepada beliau. Saya pinjam dulu uangmu. Beliau mengatakan, ya boleh. Saya jaminkan rumah saya tiga-tiganya bila perlu. Saya jaminkan, saya akan bayar nanti. Saya jual rumah saya. Saya katakan seperti itu. Lalu dia mengatakan, uang sih ada. Saya akan tanyakan istri saya. Nanti kalau istri saya setuju, saya hubungi ibu. Saya tunggu hari demi hari, saya tidak dihubungi. Lalu ketika saya menangis di dalam doa puasa saya kepada Tuhan, Tuhan menegur saya dengan keras. Kenapa engkau harus berhutang? Bukankah engkau sudah berkhotbah, mengajarkan jemaat agar tidak berhutang? Lalu saya minta ampun, saya menyesal, dan saya WA dengan kerendahan hati, dengan kata-kata yang baik dan lembut. Tadinya orang yang saya harapkan bisa memberi pinjaman, saya katakan, saya minta maaf Pak, saya salah, telah mencoba berhutang mengandalkan pikiran saya. Maafkan saya, anggaplah itu tidak pernah. Lalu setelah saya minta maaf, saudaraku, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jika engkau menghendaki gedung gereja itu untuk kau serahkan kepadaku untuk tempat pelayananku, maka itu akan jadi. Tetapi jika engkau tidak menghendaki, maka itu kehendakmu. Aku tetap bersuka cita di dalam engkau. Dan saudaraku, tiba-tiba sorenya ada seseorang yang menelepon suamiku, mengatakan ingin ketemu dengan saya besoknya. Dan orang inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu membayar gedung yang harus kita beli
untuk gedung gereja kita sekarang. Saudaraku, sikapmu menentukan hasil. Kita lihat lagi saudaraku, selain George Muller dan juga saya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Ayub. Nah, Ayub dikatakan saudaraku mengatakan seperti ini. Ketika istrinya mengejek dia, sumpahilah, serapahilah Tuhanmu itu. Untuk apa lagi kamu nyebut-nyebut Tuhan? Tetapi Ayub mengatakan, aku datang dengan telanjang dan aku pun pulang dengan telanjang. Dia katakan seperti itu. Ini yang murni saudaraku. Lalu kita lihat di akhir daripada kitab Ayub. Ayub dipulihkan semua ekonominya, kesehatannya. Bahkan Tuhan memberikan dia anak-anak tambahan yang cantik, yang luar biasa saudaraku. Ini selalu, jadi sikap itu menentukan. Sikap itu dimulai dari hatimu. Gak ada yang tahu tapi Tuhan tahu. Lalu keluar dari perkataanmu. Hatimu baik tapi perkataanmu seperti mengeluh. Perkataanmu tidak positif. Perkataanmu perkataan yang marah. Perkataan yang menyiksa orang. Yang meremehkan orang. Meremehkan Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati orang lain. Ini yang membuat menjadi masalah. Kalau kau alami sama seperti saya, terpikir saya untuk berhutang untuk membangun gereja, Tuhan tidak mau. Tuhan ingin mencegah saya dari masalah yang besar. Saya merendahkan hati, minta ampun dan membatalkan pinjaman. Dan Tuhan menggerakkan seseorang yang baik hati, yang murah hati untuk menolong saya. Luar biasa. Selalu ada lompatan beberapa kali. Jika kita rendah hati, jika kita takut akan Tuhan, jika kita tidak mengandalkan kekuatan pikiran kita, semua langkah kita harus kita pertanyakan, kita doakan, kita gumuli kepada Tuhan. Kita tidak boleh gengsi mengakui dosa kita dan kesalahan kita. Kita tidak boleh gengsi meminta maaf kalau kita salah. Karena ketika engkau menyimpan kesalahan itu saudaraku, kau sedang membuat tembok yang menghalangi berkatmu. Oleh karena itu, jika engkau melakukan kesalahan, cepat-cepat meminta ampun kepada Tuhan dan kepada orangnya. Memang bila ada orangnya, gak ada ruginya minta maaf. Saudaraku, inilah sikap seorang pemenang. Jangan berkatmu terhalang karena sikap hatimu yang salah. Tetapi sikapmu yang benar, sikap seorang hamba Tuhan, sikap seorang murid Tuhan Yesus, sikap seorang anak raja, gentleman, jujur, rendah hati, akan menghadirkan, mengundang pelipat gandaan berkat yang luar biasa dalam kehidupan. Demikian saudaraku, renungan senja di hari pertama ini, hari Selasa, dari khotbah yang disampaikan Ibu Lydia dalam seri sikap menentukan hasil, yaitu untuk seri pemenang. Sampai jumpa besok pada waktu yang sama pukul 5 sore dengan evangelis Ibu Lydia Supriyonggo dan saya Deborah Dumas Sianipar di CBM 7 TV dalam acara Renungan Senja. Tuhan Yesus memberkati. Jika engkau terberkati dengan renungan senja ini, silakan saudara klik kembali di CBM 7 TV dan share-lah ke banyak orang. Like, jangan lupa subscribe, dan biarlah saudara boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. God bless you.